Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan terakhir bulan Januari ini, IHSG masih turun 0,21% ke angka 6.631. Jadi sudah terkonfirmasi bulan Januari tahun 2022 tidak ada January Effect. Dan selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham BBKP dan saham Buka yang hari ini naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laporan keuangan tahun 2021-nya laba bersihnya masih naik untuk melihat apakah ada potensi untuk bisa bangkit di bulan Februari nanti. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Breeze. Breeze hari ini naik 1% lebih ke harga 1.545. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini memang Breeze sudah mulai bergerak sideways. Dengan support bisa kita lihat di sekitar harga 1.500. Dan resisten terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 1.600. Tapi resisten 1.600 merupakan resisten minor. Sedangkan resisten lebih kuatnya masih di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1750. Untuk tren jangka menengah, Breeze saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan hari ini bisa kita lihat keluar berita bahwa laba bersih Breeze untuk tahun 2021 masih naik 38% lebih. Jadi dibandingkan 2022, 2020, Breeze laba bersihnya masih naik. Dan analis menyatakan bahwa kenaikan ini membuat ada potensi untuk terdorong ke harga 2000. Tapi ingat, bisa kita lihat di grafik harga 2000 saat ini di sekitar garis EMA 150. Dan saat ini masih di sekitar 1545. Sepertinya masih akan sulit dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan Breeze untuk naik langsung ke harga 2000. Karena saat ini belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Memang sudah mulai sideways yang menandakan bahwa dorongan ke bawah sudah mulai melemah, tapi ini belum menandakan ada potensi untuk reversal trend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir masih masuk mengakumulasi saham Breeze. Dan jika kita lihat selama bulan Januari ini asing secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Breeze masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes harga 1.600. Seperti pada perdagangan hari ini sempat naik mencoba resisten 1.600, gagal break dan ditutup di harga 1.545. Jadi dalam 1 minggu ini nanti hari Rabu masih ada potensi untuk naik mengetes resisten ini. Ingat, selama masih gagal break, Breeze masih akan sideways dan ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 1.500. Jadi untuk ke arah 2000 saat ini belum terlihat ada tanda-tanda untuk reversal trend ke 2000. Karena akumulasi juga belum besar dan belum terlihat secara grafik atau secara candle ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi kita harus pelan-pelan lihat. Saat ini resistennya 1600, apabila berhasil break baru target berikutnya di 1750. Jadi masih jauh untuk ke harga 2000 saat ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Breeze memang sudah bisa coba tunggu di sekitar support di harga 1500 karena saat ini support di 1500 beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham Breeze. Tapi ingat, apabila support ini ternyata terlewati minggu ini, Breeze akan lanjut downtrendnya karena saat ini secara tren Breeze belum aman. Selanjutnya saya akan analisa saham Agro. Bisa kita lihat Agro hari ini masih lanjut turun 3% lebih ke harga 1.275. Dan secara tren Agro juga saat ini masih bergerak downtrend. Jadi hampir mirip dengan Breeze, secara tren juga masih belum bagus. Agro sebelumnya masih kuat berada di harga 1.400. Setelah rebound dari harga 1.400 berusaha untuk naik di atas resisten 1.600, gagal break malah lanjut turun kembali. Karena untuk saham Breeze pun apabila teman-teman lihat berusaha untuk naik di atas harga 1.600 ternyata gagal break dan berbalik arah, teman-teman harus hati-hati. Bisa-bisa Breeze akan sama seperti Agro
lanjut downtrendnya. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dengan garis EMA 150 untuk resistennya di sekitar harga 1670 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1775. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi saat ini support minornya di sekitar harga 1250, resisten terdekat di 1400. Support yang lebih kuat saat ini di sekitar harga 1150 sampai 1050. Jadi untuk saham agro juga saat ini belum aman trennya. Jadi masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes support terdekat di harga 1250. Untuk broker summary bisa kita lihat penurunan 3% hari ini ada distribusi besar. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi. Jadi bisa kita lihat 4 hari terakhir ini asing terus keluar dari saham agro. Jadi dari data yang kita dapat, agro masih ada potensi untuk turun mengetes harga 1250. Apabila minggu ini ternyata support ini terlewati, agro akan lanjut downtrend dengan target support berikutnya di sekitar harga 1150 sampai 1050. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham agro di harga atas, masih harus hati-hati karena masih ada potensi untuk lanjut turun saat ini. Karena belum ada tanda-tanda reversal trend, saat ini belum ada berita positif atau sentimen positif. Tinggal kita lihat apakah laporan keuangan tahun 2021-nya juga bagus seperti saham-saham perbankan lainnya. Apabila bagus, ada potensi untuk rebound. Tapi apabila ternyata tidak bagus atau malah ternyata tidak sesuai harapan, agro mungkin malah bisa ke harga 1000. Berikutnya saya akan menganalisa saham LSIP. LSIP hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 1260. Kenaikan hari ini membuat LSIP berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya beberapa kali berusaha untuk break dari resisten kuat ini gagal break, bergerak sideways dengan support di sekitar harga 1160. Tapi kenaikan tinggi hari ini membuat LSIP berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1230. Dan di atas garis EMA 150 masih ada satu resisten di harga 1300. Dan untuk garis MACD saat ini masih lanjut bergerak naik. Untuk data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini naik sangat tinggi, ini ada distribusi. Sedangkan asing masih terus masuk akumulasi saham LSIP. Jadi LSIP memang masih ada potensi untuk naik karena harga CPO juga masih terus bergerak naik sehingga masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 1300. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar support di 1160, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila minggu ini gagal break dari harga 1300. Setelah itu tunggu kembali di sekitar support di EMA 150 untuk re-entry kembali. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun masih oke. Karena apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150 dan garis EMA 150 berubah menjadi support, secara tren akan mulai ada reversal trend. Dan setelah LSIP bisa kita lihat AALI juga hari ini juga bergerak naik. Tapi walaupun naik, dia masih kesulitan untuk naik menembus resisten di 10.000. Bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 10.000 masih gagal break. Sedangkan support EMA 150 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham AALI. Jadi saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila berhasil break dari harga 10.000 akan lanjut uptrend kembali. Dengan target terdekat di harga 10.500, baru target berikutnya di harga 11.000 untuk tren jangka pendeknya. Jadi saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila mau trading jangka pendek bisa targetin di 10.500 atau di 11.000. Terakhir saya akan menganalisa saham MAPI. MAPI hari ini naik 4% lebih ke harga 780. Jadi secara grafik hampir mirip dengan LSIP. Hari ini naik tinggi dan berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi ingat ini juga belum terkonfirmasi break. Karena candle masih berada di dalam garis resistennya. Sama seperti posisi sini. Naik di atas garis EMA 150 dan EMA 50 ternyata masih gagal break dan bergerak turun kembali. Dan di atas garis EMA 150 juga ada resisten di harga 800. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 765.
Untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 725, sedangkan support yang lebih kuat berada tepat di harga 700. Jadi secara tren saat ini MAPI masih bergerak sideways. Jadi walaupun naik 4% lebih ini belum uptrend. Tapi apabila berhasil break dari garis EMA 150, MAPI akan mulai ada tanda-tanda reversal trend juga seperti saham LSIP. Jadi walaupun gagal break dari harga 800, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, trennya akan mulai membaik. Jadi sangat layak untuk di hold. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi saham MAPI. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MAPI juga minggu ini ada potensi untuk mencoba kembali naik mengetes harga 800. Apabila berhasil break, maka MAPI akan mulai bergerak uptrend dengan target jangka pendek di sekitar harga 850. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.